sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa juga kita harus beragama? Ya, pertanyaan sederhana dan pertanyaan yang agak sedikit nyinyir, dan sebuah pertanyaan yang semestinya menjadi titik berangkat bagi kita untuk memahami agama itu sendiri. Kita coba melihat ya, bahwa keputusan kita untuk menganut sebuah agama itu adalah sesuatu yang benar. Tentu itu terkait dengan kepercayaan kita akan adanya Tuhan. Jadi semua mesti diawali di situ. Dan ini kan sangat terkait dengan kerangka epistemologis kita ya. Karena terkait dengan aktivitas berpikir, aktivitas memahami terhadap sesuatu itu. Karena sekali lagi bahwa mengambil sebuah keputusan itu tentu didasari oleh sebuah penilaian baik dan benar itu sendiri. Kalau kita menganggap itu adalah sesuatu yang benar berdasarkan nalar kita, maka tentu kita akan mengambil keputusan itu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa pilihan beragama itu adalah mestinya suatu pilihan yang sadar ya, bukan sebuah pilihan yang sifatnya given, seperti yang saya udah ulas di konten-konten saya sebelumnya, bahwa ya hampir sebagian besar dari kita atau penganut agama hari ini itu mereka beragama secara given. Nah, makanya dialog-dialog seperti ini senantiasa kita akan angkat ke permukaan, bahwa semestinya ya kita mengambil keputusan untuk beragama itu adalah karena kita sadar bahwa itu adalah sebuah pilihan yang benar untuk kita. Minimal untuk saat ini. Kita tidak tahu ke depan apakah pilihan itu masih benar. Dan pernyataan ini, pertanyaan di tema kita kali ini itu adalah sesuatu yang sangat relevan untuk kondisi kekinian, di mana seiring dengan perkembangan sains dan teknologi dan semakin terbukanya era informasi, ya itu yang kemudian setiap orang bisa mencari referensi, bisa mencari literatur terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama dan spiritual itu sendiri. Disinilah kemudian kenapa kita harus menganut atau memeluk agama itu sebagai sebuah kesadaran yang lahir dari hasil kita memahami realitas, hasil kita membaca data, dan hasil observasi kita. Jadi kita mengambil keputusan itu secara sadar. Berbicara tentang kebenaran itu sendiri, ya itu secara sederhana kan kita bisa membaginya ke dalam 3 tingkatan. Ini secara sederhananya ya. Jadi ya secara kompleksnya ada. Saya cuma memberikan gambaran sederhananya. Tingkatan yang pertama, kebenaran itu adalah kebenaran yang sifatnya subjektif. Kebenaran yang sifatnya subjektif itu adalah kebenaran yang sangat individual gitu. Jadi pahaman tentang kebenaran itu hanya di skopnya pada individu ya. Jadi misalnya seperti ini, bahwa ya saya menganggap bahwa rokok J Samsi itu adalah
itu yang terbaik bagi saya. Jadi ini terkait dengan selera, terkait dengan persentuhan indrawi kita dengan sesuatu, ya, yang secara personal. Itulah yang kemudian membuat kita menciptakan sebuah kebenaran yang khusus untuk kita gitu. Tetapi ya, saya menganggap bahwa rokok ini adalah baik buat saya, itu belum tentu yang lain di luar dari diri saya. Nah, kebenaran yang sifatnya subjektif atau personal ini istilahnya adalah sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan gitu, karena masing-masing orang punya persepsi masing-masing, setiap orang punya subjektivitasnya masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kemudian pada level berikutnya, ya, itu adalah kebenaran intersubjektif. Nah, kebenaran intersubjektif ini cakupannya sudah lebih luas, karena di sini sudah ada yang namanya kesepakatan gitu. Jadi dia sifatnya adalah kelompok, ya, grup atau komunitas tertentu. Ya, misalnya ya komunitas Indonesia, ya, yang menganggap bahwa benderanya adalah bendera merah putih. Itu adalah sebuah kesepakatan dalam kelompok yang bernama negara Indonesia. Tetapi bagi negara lain, bagi mereka benderanya bukan merah putih. Nah, contoh yang lain misalnya, ada yang menganggap bahwa jikalau sholat itu yang benar adalah, kalau sholat subuh ya, yang benar adalah harus pakai kunut. Nah, itu adalah kebenaran yang sifatnya intersubjektif dalam sebuah kelompok yang membenarkan kunut itu. Ya. Kenapa disebut di situ ada unsur kesepakatan gitu. Selain unsur kesepakatan, di situ juga ada yang namanya unsur followers gitu, ada pengikut di situ, ya. Nah, ini ya ya kelompok-kelompok aliran tertentu kan biasanya mereka memiliki sebuah aturan, sebuah kesepakatan, ya, dan itu dianggap itu adalah sebuah kebenaran dalam kelompok itu. Kemudian kebenaran yang levelnya lebih tinggi, ya, yang lebih cakupannya lebih luas dan sifatnya universal, itu yang disebut dengan kebenaran objektif. Jadi dia sudah lepas dari subjektivitas itu sendiri, entah subjektivitas pribadi ataupun subjektivitas kelompok. Jadi semua pada kebenaran level ini, semua level individu, bahkan level kelompok, ya, level komunitas pun mengakui kebenaran ini. Biasanya ini kaitannya dengan kebenaran sains. Contohnya, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Apalagi ya? Ya, pokoknya hal-hal yang sifatnya saintifik, ya, yang dimana secara normal, ya, ketika situasi itu terjadi, maka semua pasti, baik individu ataupun kelompok, akan mengatakan bahwa memang seperti itulah kebenarannya. Nah, dia adalah sesuatu yang disebut dengan kebenaran objektif dan sifatnya universal. Semua kelompok bisa menerima itu. Nah, dari kategori sederhana tentang kebenaran ini, kalau kita mencoba memasukkan agama, ya, dalam level kebenaran itu, nah, pertanyaannya kira-kira agama berada pada level kebenaran yang mana? Nah, disinilah kemudian kita
dengan mudah memetakan bahwa pada level kebenaran subjektif, sebagian besar ya yang terjadi adalah bahwa agama itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya subjektif. Ada beberapa ya. Saya pernah nonton kontennya Rocky Gerung, ya, seorang tokoh yang kita kenal sebagai penganjur akal sehat. Bagi dia ya, agama itu adalah sesuatu yang sifatnya personal. Dia adalah sesuatu yang berada pada level kebenaran subjektif. Karena ya, masing-masing orang tentu akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda tentang keberagaman itu. Termasuk ya spiritualitas itu. Agama kan bagian dari spiritualitas, dan spiritualitas itu sebagian besar orang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif. Kenapa? Karena pengalaman spiritualitas itu kan tidak bisa diobservasi. Ya, sebagian orang menganggap itu adalah hal yang berada di wilayah gaib, ya, wilayah metafisik, sehingga kemudian ya secara ilmiah dia tidak bisa dilakukan pembuktian atau eksperimen dan pembuktian terhadap fenomena itu. Makanya itu disanggap sebagai sesuatu yang sifatnya objektif. Nah, agama pun begitu. Jadi ya salah satu motivasi orang misalnya beragama itu dia pengen ketenangan, bahagiaan. Tapi ya banyak orang bisa mencari ketenangan dan kebahagiaan itu tanpa melalui agama. Ya sama seperti yang dikatakan Rocky Gerung, bahwa ya saya kalau pengen tenang ya saya pergi mendaki, di situ saya mengalami ketenangan, jadi tanpa harus saya beragama gitu. Nah, kemudian ada juga yang menganggap bahwa ya agama itu adalah sesuatu yang tempat pelarian gitu kan, untuk mencari ketenangan gitu. Tempat pelarian bagi mereka orang-orang yang bingung menghadapi kenyataan hidupnya. Biasanya kan begitu. Orang biasa lari ke agama ketika dalam kehidupannya dia mengalami goncangan-goncangan ya. Dalam situasi seperti itu biasanya mereka kemudian melirik agama. Nah, di situ ya biasa dia yang merasakan ketenangan dan sebagainya. Itulah subjektivitasnya mereka. Nah, kemudian kalau kita melihat pada level kebenaran berikutnya, agama sebagai sesuatu yang sifatnya subjektivitas kelompok. Nah, ini pun sangat banyak kan. Dan justru pada level kebenaran yang kedua inilah ya yang mendominasi agama saat ini. Agama kemudian diklaim oleh kelompok-kelompok, masing-masing kelompok, bahwa kelompoknya lah yang benar. Ya, nah pada level kebenaran ini kan yang muncul kebenaran agama Yahudi, muncul kebenaran agama Nasrani, muncul kebenaran agama Islam, muncul kebenaran aliran Syiah, muncul kebenaran aliran Sunni, muncul kebenaran organisasi NU, muncul kebenaran organisasi Muhammadiyah, muncul kebenaran versi Ahmadiyah, muncul kebenaran versi ya apalah. Dalam Syiah pun juga terbagi lagi, ada kebenaran versi Syiah Ismailiyah, ada kebenaran versi Syiah Itsna Asy'ariyah. Di Sunni ada kebenaran versi Salafi, ada kebenaran versi Wahabi, ada versi kebenaran Islam tradisional, ada versi kebenaran Islam sekuler.
ada kebenaran Islam versi Nusantara, bermacam-macam lah. Artinya agama hari ini itu hanya bisa salah dominannya hanya sampai pada kebenaran yang sifatnya intersubjektif itu. Ya, artinya level beragamanya umat beragama hari ini, ya, kalau tidak di level personal atau level kebenaran subjektif, dia hanya sampai pada level kebenaran intersubjektif. Nah, itu kan yang terjadi. Makanya kan kenapa banyak terjadi yang namanya saling mengolok-olok atau saling menjatuhkan antar penganut beragama. Atau kenapa ada yang pindah-pindah agama gitu. Ya. Karena ternyata memang ya kalau kita melihat fenomena itu bahwa ternyata agama itu hanya sampai pada kebenaran intersubjektif, kebenaran kelompok. Itu. Dia tidak sampai pada kebenaran yang ilmiah, kebenaran yang ketiga. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah agama itu bisa sampai kepada kebenaran yang level tertinggi tadi, kebenaran objektif, di mana dia sifatnya universal, dia sifatnya bisa dibuktikan, bisa diobservasi, bisa diexperience-kan, sehingga kemudian semua yang kelompok-kelompok tadi itu punya pemahaman yang satu tentang agama itu. Nah, pada level ini kan makanya agama menjadi sebuah kebenaran yang objektif. Nah, ini sebenarnya yang menjadi atau hal yang harus kita concern nih, harus kita fokuskan. Ya, bagi saya bahwa semua stakeholder yang terlibat dalam urusan moralitas itu mestinya fokusnya ke sini. Kan dikatakan bahwa agama kan adalah benteng moralitas. Berbicara untuk perbaikan moralitas umat, itu kan larinya ke agama gitu. Nah, kalau disadari bahwa akhir-akhir ini moralitas umat itu mengalami degradasi pada titik terendahnya, ya berarti kan semua harus fokus kepada beragama. Kalau hari ini banyak terjadi insiden-insiden perang antar agama, konflik antar agama, ya berarti kebenaran agama hanya sampai pada kebenaran intersubjektif. Bagaimana menaikkan level kebenaran agama itu agar dia sampai pada level kebenaran yang objektif? Apakah bisa? Nah, kalau kita ternyata setelah kita melihat kembali Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, selalu dikatakan bahwa ternyata agama itu adalah sesuatu yang ilmiah dan amalia. Ilmiah artinya dia objektif dan bisa dibuktikan, amalia. Nah, ternyata agama versi Nabi Muhammad itu adalah agama yang berada pada level kebenaran objektif. Tetapi fakta hari ini, kenyataan hari ini, agama yang kita dapatkan, ya, agama yang kita lihat sehari-hari itu hanya sampai pada kebenaran subjektif. Subjektif dan intersubjektif. Nah, berarti kalau begitu ada sesuatu yang selama ini kita lalai atau mungkin tidak masuk dalam atau tidak pernah masuk dalam
kajian-kajian kita, literasi kita. Artinya ada sesuatu yang disampaikan pada zaman Nabi itu ternyata tidak terrealisasi pada zaman ini. Ada sesuatu yang hilang, dan itulah yang mesti kita cari. Ya. Bagaimana menjadikan agama itu adalah sesuatu yang sifatnya atau level kebenaran yang berada pada level objektif. Nah, sebagai sebuah kebenaran yang objektif, ya, kalau dia objektif berarti tentu semua kelompok tadi itu harus bisa menerima, kan seperti itu. Nah, kalau kita melihat faktanya bahwa sebenarnya masing-masing agama mengakui bahwa Tuhan itu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita temukan, Tuhan yang Esa itu. Karena logikanya, kalau Tuhan yang Esa, berarti turun ke bawah pun itu semua sama persepsinya, pemahamannya. Dia harus objektif. Tuhan itu harus objektif, kan? Dimana semua kelompok harus memahami. Nah, ternyata untuk bisa masuk kepada kebenaran objektif tentang agama itu, ya, itulah yang disebut dengan kesadaran qadim. Jadi kita harus membedakan antara kesadaran qadim dan kesadaran baharu. Pada level kesadaran qadim, ya tentu Tuhan itu satu, kan? Dia menjadi sumbernya, dia menjadi kausa prima. Nah, ternyata kemudian, ya, ketika turun pada level baharunya, level fisik, level jasmani, level dunia, disitulah kemudian terjadi namanya diferensiasi. Ya, makanya muncul berbagai merek dan identitas agama. Ya. Nah, ternyata ini yang hilang. Ya. Karena agama secara definisinya bahwa dia adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara manusia kepada Tuhannya. Sistem itu ya berisi sebuah metodologi. Dan metodologi ini dia harus qadim. Kenapa harus qadim? Karena seperti yang dikatakan bahwa untuk masuk pada sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu satu, kita harus berada pada wilayah qadim, di mana di wilayah qadim itu kan artinya sesuatu yang kekal, ya, tidak ada awal, tidak ada akhir gitu. Dia sudah ada sebelum diadakan. Nah, pada level itu otomatis tidak ada yang namanya merek dan identitas agama. Artinya kita melihat semuanya itu adalah satu. Tapi pada level baru itu mau tidak mau dan pasti atau niscaya akan ada namanya diferensiasi terhadap bagaimana mempraktekkan sistem dan metodologi yang qadim tadi. Makanya kenapa di sini terjadi adanya perbedaan syariat. Syariat Yahudi berbeda dengan syariatnya Nabi Isa. Syariatnya Nabi Isa berbeda dengan syariatnya Muhammad. Ya, jadi masing-masing utusan tadi itu, ya, pembawa risalah itu, mereka memiliki syariat masing-masing pada wilayah baharunya. Nah, tetapi pada level qadimnya, pada wilayah qadimnya, itu sebenarnya adalah satu. Makanya kenapa saya katakan bahwa metodologi ini itu sifatnya harus qadim. Ya.
Jadi di coding di situ ada Allah, ada Tuhan yang satu, kemudian ada utusannya. Utusannya pun itu sifatnya kodim, rasul kan, rasul utusan Tuhan. Makanya kan Rasul Musa, Rasul Isa, Rasul Muhammad kan posisinya sama tuh, sebagai utusan Tuhan. Hanya pada wilayah baru, di mana dia terikat ruang dan waktu, itu kemudian mereka berbeda. Ya, Musa berbeda dengan sosok Isa berbeda dengan sosok Muhammad. Itu pada wilayah baru. Nah, jadi penegasannya bahwa agama untuk masuk pada kesadaran objektif, kebenaran objektif itu berarti ya harus di level kesadaran manusia itu, umat itu pun harus naik pada level kesadaran kodim. Gitu. Kalau tidak masuk pada level kesadaran itu, maka selamanya agama hanya berada pada level kebenaran intersubjektif. Bahkan hanya pada level subjektif. Nah, pada level subjektif disitulah ya orang kemudian berada pada yang namanya ya agnostik, bahkan ateis, atau yang istilah kemarin di konten saya religiously unaffiliated, yang tidak mau mengaitkan dirinya dengan agama tertentu gitu, atau identitas formal agama. Dia tidak ingin mengaitkan di situ karena ya informasi atau sistem agama yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang tidak rasional, ya. Nah, tetapi kalau agama itu berada pada wilayah kebenaran objektif, universal, artinya dia bisa dibuktikan, bisa diexperience-kan, bisa dialami. Maka otomatis yang sifatnya subjektivitas tadi itu dengan sendirinya akan hilang. Tapi kalau level kebenaran hanya sampai pada sebatas intersubjektif, lama-lama dia akan turun menjadi kebenaran yang subjektif. Dan disitulah kemudian fenomena agnostik, ateis, atau secara umum religiously unaffiliated akan terus berkembang. Karena ya agama direduksi menjadi sesuatu yang sifatnya subjektif. Nah, kita kembali kepada tema dari kajian kita malam ini. Kenapa juga kita harus beragama? Ya kan? Ini pertanyaan yang mendasar. Setelah kita mengurai tadi, ya, agama pada level kebenaran, 3 level kebenaran tadi, ya. Nah, kita kembali kepada pertanyaan mendasar itu. Kenapa juga saya harus beragama? Nah, disinilah tadi bahwa ketika kita masuk kepada level kebenaran objektif tentang agama itu artinya bahwa pada dasarnya semua manusia itu pasti harus masuk dalam sistem agama. Tidak bisa tidak. Memang dikatakan, di Quran katakan tidak ada paksaan dalam agama. Kan seperti itu. Makanya kan ada kebenaran subjektif dan kebenaran intersubjektif tadi. Tetapi kalau kita naikkan atau dakwahkan agama pada level kebenaran objektif, maka semua orang akan mau tidak mau pasti akan tertarik untuk beragama. Bukan tertarik lagi, memang agama itu adalah sebuah keniscayaan. Karena sekali lagi bahwa dikatakan agama adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan penciptanya, manusia dengan sumbernya gitu. Kalau manusia tidak terhubung dengan sumbernya kan itu fatal, ya.
Ya, hanya saja karena kebenaran sifatnya selama ini dipahami sebagai intersubjektif dan subjektivitas, sehingga kemudian banyak orang menganggap bahwa agama tidak perlu gitu, atau agama bukan sesuatu yang harus difokus, harus diseriusi. Nah, karena informasi agama yang seperti itu yang bukan sebuah kebenaran objektif, makanya jangan heran kalau kemudian orang cenderung lebih senang untuk mengejar duniawinya gitu. Dia tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang prioritas nomor satu. Nah, kita coba urai bahwa agama adalah sebuah sistem yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, berarti kalau misalnya manusia tidak mengenal Tuhannya, tidak tersambung dengan Tuhannya, berarti yang terjadi adalah kehidupan itu berjalan tanpa ada kausalitas dengan Tuhan. Kehidupan itu berlangsung tanpa ada keterhubungannya dengan Tuhan. Nah, seperti itu kan logikanya. Jadi ini kita coba urai secara sederhana gitu. Ketika manusia menjalani kehidupannya tanpa beragama, tanpa mengenal Tuhannya, maka yang terjadi adalah kehidupan manusia itu berjalan tanpa ada kausalitas dengan Tuhannya. Yang terjadi adalah bahwa aktivitas atau pengelolaan dunia ini, bumi ini, itu hanya sampai pada manusia saja. Tuhan tidak ada campur tangan di situ. Tidak ada kausalitas Tuhan yang terjadi di situ. Ya. Karena kan yang bisa menyambungkan kan adalah agama itu tadi. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dunia ini, bumi ini itu hanya dikelola oleh manusia tanpa ada nur, tanpa ada petunjuk dari Tuhan itu sendiri? Ya, saya teringat dengan sebuah pernyataan yang sangat terkenal dari seorang filsuf Inggris Thomas Hobbes, yang hidup di sekitar 1500 sampai 1600-an tahunan itu seorang filsuf politik dari Inggris. Dia dengan ucapannya yang terkenal homo homini lupus, itu artinya bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Nah, itulah yang akan terjadi Nah, kita juga mungkin sering mendengar yang namanya hukum rimba. Itulah yang akan terjadi. Nah, dalam situasi bahkan hukum rimba itu pun itu juga terjadi walaupun ada sebuah hukum-hukum negara gitu yang mengaturnya. Kita lihat sekarang faktanya kan, masing-masing kelompok saling memakan gitu. Padahal mereka semua rata-rata penganut agama. Kemudian antar negara saling berperang gitu, memperebutkan sumber daya. Itu yang disebut Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Itulah yang terjadi. Nah, ternyata dalam Al-Quran pun juga mengatakan hal yang sama. Di surat Yusuf ayat 53, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya jiwa itu
selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhannya. Artinya ketika jiwa-jiwa ini tidak tersambung, tidak terhubung dengan Tuhan melalui sistem di agama itu sendiri, maka jiwa itu cenderung kepada kejahatan. Disitulah akan terjadi saling memangsa, peperangan, eksploitasi sumber daya sebesar-besarnya, yang kemudian menimbulkan bencana di mana-mana. Nah, artinya bahwa ketika ketersambungan itu hilang, ya, disitulah kemudian dunia atau bumi ini akan menuju kepada kehancuran. Itulah yang disebut kiamat. Makanya kalau hadis mengatakan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi jika masih ada umatku yang bersikir mengingat menyebut Allah Allah Allah. Jadi clear kan? Akhirnya kita menemukan korelasinya. Kenapa hadis yang berbunyi seperti itu? Dan itu sangat mungkin ketika dunia ini dikelola oleh manusia tanpa ada keterhubungan dengan Allah, Tuhan, atau di surat Yusuf tadi di ayat 53 mengatakan bahwa ya kecuali jika yang diberi rahmat dari Tuhan, maka disitulah akan terjadi kehancurannya. Nah, kalau kita memahami ini bahwa sejatinya agama itu adalah bagaimana prinsip keterhubungan itu bisa dilakukan, nah berarti semua orang akan pasti menerima bahwa agama itu adalah sesuatu yang masuk pada level kebenaran objektif. Karena agama tidak sekedar hanya bagaimana kita bisa tenang. Agama tidak hanya sekedar kita bisa bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Ya kalau mau tenang udah mendaki gunung aja sono, kayak prinsipnya Rocky Gerung. Rocky Gerung kan dia tokoh yang mengandalkan nalar sehat. Ya. Bener itu. Saya salah satu pengagum beliau gitu. Ya. Tapi prinsipnya beliau bahwa ya kalau agama cuma sekedar untuk memberikan ketenangan, ngapain harus beragama? Nah itulah kalau agama dijelaskan hanya sampai pada kebenaran intersubjektif. Tetapi kalau agama didakwahkan, diinformasikan pada level kebenaran objektif, nah Rocky Gerung mungkin tidak akan berpikir seperti itu. Dia pasti akan mempelajari agama sedalam-dalamnya. Hanya karena informasi agama yang dia terima hari ini, referensi agama yang dia baca hari ini, itu adalah semua referensi agama yang hanya sampai pada kebenaran subjektif dan intersubjektif. Bukan sebuah kebenaran yang objektif. Makanya ya wajar kalau mereka, orang-orang sekelas Rocky Gerung, itu mereka a priori mereka tidak membutuhkan agama kalau hanya sampai pada kebenaran intersubjektif. Ya, demikian halnya dengan para saintifik ya, para tokoh-tokoh sains, para penemu itu. Ya, informasi agama yang mereka dapatkan yang sampai ke mereka itu hanya informasi agama yang hanya berada pada level kebenaran subjektif dan intersubjektif. Bukan sebuah kebenaran agama dalam versi kebenaran yang objektif. Nah, padahal agama, sejatinya agama yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, termasuk agama yang disampaikan oleh Rasul Isa, termasuk agama yang disampaikan oleh Rasul Musa,
termasuk agama yang disampaikan oleh Rasul Ibrahim dan seterusnya, itu adalah semua atau sesuatu yang sifatnya kebenaran objektif. Dia ilmiah dan amaliyah dan bisa dibuktikan. Dan ternyata itu adalah agama yang kita sebut sebagai, di Quran disebut sebagai agama tauhid atau agama qadim, agama yang di dalamnya terdapat metodologi yang sifatnya qadim. Gitu. Nah, salah satu metodologinya di situ ada kan yang kita sebut sebagai tazkiyatun nafs gitu. Ada metodologi zikir, suluk gitu ya. Di agama-agama lain kan pun ada juga seperti tapa brata dan sebagainya. Itu adalah sebuah metodologi yang sifatnya universal, di mana dalam proses itu ada sebuah ketersambungan, karena dalam sistem agama yang memuat metodologi coding itu kuncinya di situ adalah wasilah atau faktor yang membuat kita terhubung dan tersambung kepada Tuhan itu. Nah, dari sinilah ketersambungan inilah kemudian kita baru bisa berharap kepada yang namanya perbaikan moralitas. Tapi kalau tidak ada ketersambungan itu, walaupun secara syariat kita melakukan ritual-ritual keagamaan itu tidak akan bisa mempengaruhi atau mengupgrade level moralitas umat. Karena tetap hanya pada wilayah-wilayah manusia itu sendiri. Tidak ada keterkaitannya dengan kausalitas Tuhan. Betul. Jadi sekali lagi bahwa ya disitulah pentingnya kenapa kita harus beragama. Artinya ya terjawab kan pertanyaan dari di tema uraian kita kali ini, kenapa juga kita harus beragama. Karena ternyata itu terkait dengan kelangsungan dan kontinuitas kehidupan manusia di muka bumi. Ya, kalau orang menyadari itu tentu kemudian mereka menganggap bahwa berarti agama itu adalah sesuatu yang niscaya, bukan sebuah pilihan. Dan di dalamnya kan ada penyucian jiwa di situ. Makanya di surat Asy-Syams ya, Asy-Syams ayat 9 dan 10 di situ dikatakan, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi yang mengotorinya. Sekali lagi yang dikatakan adalah jiwa kan. Dan ternyata ya jiwa-jiwa inilah yang juga kemudian akan mengalami proses kelahiran terus-menerus gitu, ketika dia tidak menemukan ketersambungan dengan Tuhannya. Dia akan senantiasa terjebak pada penjara reinkarnasi itu tadi. Karena dia tidak bisa melepaskan jiwanya dari kekotoran-kekotoran yang sifatnya duniawi itu. Makanya ditegaskan di surat Asy-Syams ayat 9-10, 9-10, beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Nah, tadi dikatakan kan bahwa di surat Yusuf ayat 53 bahwa sesungguhnya jiwa itu selalu cenderung kepada kejahatan kalau tidak disucikan. Kalau tidak disucikan, maka yang terjadi adalah kecenderungan kepada kejahatan. Cenderung artinya, kalau cenderung berarti kan tidak selalu gitu. Ya, artinya dominan, lebih dominan gitu. Nah, makanya kalau dia berada dalam lingkungan yang memang udah dominasi situ, udah pasti
terjebak gitu, udah pasti terjerembab di situ. Karena memang jiwa itu cenderungnya ke situ, kecuali yang disucikan terus-menerus. Nah, dalam sistem agama yang memiliki metodologi kodim, nah, di situ memang di situ ada yang disebut dengan tazkiyatun nafs di situ. Itulah yang senantiasa melakukan penyucian jiwa sampai kemudian ya kita mengalami yang namanya atau yang digambarkan di surat Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ya dan masuklah ke surgaku dalam keadaan ridho dan ridho. Jadi ya apa namanya ya, surga itu adalah sebenarnya adalah situasi kedekatan ya, situasi kesucian di situ, dimana itu sifatnya kodim, artinya bahwa ya semua agama aliran kepercayaan itu ya memiliki gambaran yang apa secara hakikatnya sama semua gitu. Kalau sekarang ini kan ya surga orang Islam beda dengan surga orang Kristen kan, masing-masing punya surga masing-masing gitu. Nah itulah yang sebenarnya ketika kita masuk pada metodologi agama yang sifatnya kodim, maka itulah yang kemudian akan mengantarkan kita ya kembali menjadi jiwa-jiwa yang tenang gitu. Tidak ada kekhawatiran bagi orang-orang yang beriman. Itulah yang dimaksud sejatinya ketenangan. Kita tidak terpengaruh lagi yang namanya kaya atau miskin ya, dalam apa namanya situasi jasmani kita nggak terpengaruh lagi dengan kita punya jabatan atau tidak, kita tidak terpengaruh lagi dengan apakah kita populer atau tidak. Itulah sejatinya jiwa yang tenang, tidak terpengaruh lagi dengan dualitas duniawi ya itu. Jadi ya itu titik itu yang kita mau tuju, sejatinya surga di situ. Nah kalau berbicara ini kan berarti ya bahwa ternyata memang agama itu adalah bukan sebuah pilihan, dia adalah sebuah keniscayaan. Karena dengan metodologi yang kodim itu pada agama kodim tadi, itulah yang akan mengantarkan kita kembali kepada sumber kita, pada kausa primer, atau kalau dalam Islam disebut ilaihi raji'un. Oke, guys. Jadi terjawab ya, kenapa juga kita harus beragama. Nah, silakan tetap stay tune di channel ini. Kita akan mengurai secara detail tentang tema yang berkaitan dengan agama dan spiritualitas. Dan memang yang akan kita tuju adalah itu tadi, nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Karena hanya jiwa-jiwa yang tenanglah yang dipanggil untuk kembali. Kalau jiwa kita belum tenang, berarti ya tidak akan dipanggil. Itu tidak akan bisa ilaihi raji'un. Dan itu adalah alam keabadian, eternity, jalan kodim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.